Oke, di sini saya akan mendemokan instalasi Xcode Hoster Pro. Caranya seperti ini. Pertama saya download dulu untuk aplikasinya. Sudah. Berikutnya saya ekstrak. Seperti ini. Kalau sudah, saya melakukan instalasi dengan cara install.sh. Jadi ini menggunakan Ubuntu 24.04. Jadi ada pengecekan didukung tidaknya untuk distro yang digunakan. Jadi ini masih berproses ya. Sambil menunggu ini, yang dibutuhkan adalah ini ya. Jadi hal yang dibutuhkan adalah pertama domainnya kita itu nanti diarahkan ke sini ya. Jadi pertama tahu cara penggunaan dasar Cloudflare ya. Jadi alamat dimasukkan ke sini untuk name server dari domain ya. Lalu untuk ini kita arahkan ke IP public kita ya di sini. Contohnya IP public saya ini, sama www bisa dimasukkan juga untuk www. Itu bisa kita masukkan juga. Ini ya. Kalau sudah, saya langsung aja SSL origin server. Jadi kita bisa create certificate-nya. Seperti ini subdomain, domain ini 15 tahun untuk certificate validity-nya. Create. Ini untuk PAM-nya. Jadi kita salin dulu. Kita masukkan dalam Notepad aja ya. Seperti ini. Lalu untuk key-nya ini kita salin. Lalu kita oke. Ini untuk key-nya ya. Kalau sudah, kita pilih overview. Masukkan zone ID-nya di dalam Notepad misalnya seperti ini. Ini zone ID. Lalu emailnya jangan lupa klik di sini, lalu pilih My Profile. Lalu ini untuk email yang saya gunakan untuk Cloudflare atau CF. Terus untuk global IPK-nya seperti ini. Ini ya, get your IPA token ya. Lalu view. Oke. Klik di sini, lalu view. Sudah, lalu klik kanan copy, salin ya. Masukkan di sini. Oke, sudah. Kita lanjutkan untuk instalasi, kita pilih yes. Jadi ditunggu karena sedang proses instalasi. Pilih yes. Lalu pilih yes. Jadi ini bisa diinstal di VPS yang kita punya ya. Bisa di Filter, Digital Ocean, dan lain-lain.
Untuk IP server, oke, ini IP server saya ya. Masukkan di sini. Misalnya contoh aja ya, baseball ya contohnya. Yes. Jadi untuk IP servernya itu ini sebenarnya. Ini saya silang aja. DNS. Ini ya untuk IP servernya itu ini. Ini spasi ya, apaca 2 lalu oke. Oke, yes. Baseball sebagai contoh. Belajar hosting1.my.id. Seperti ini. Lalu pilih yes. Oke, untuk POM-nya ada di sini untuk POM-nya. Yang data tadi ya, yang data ini ya. Oke. Ini dipakai tadi. Masukkan di sini. Ctrl X, Y, enter. Terus untuk ini saya ini aja ya, nanti ini yang lama ini. Pakai yang ini ya, ini kita. Kalau udah yang ini masukkan di sini. Zone ID-nya dimasukkan. Ini zone ID-nya. Jadi dimasukkan zone ID-nya. Kalau sudah dimasukkan untuk emailnya kita yang digunakan untuk Cloudflare atau CF. Lalu untuk IP key-nya ya, itu ini. Untuk IP public-nya tadi ini ya, untuk IP public-nya. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kita tinggal panggil aja di sini ya. Dan hasilnya versi 9.1 Pro ya, ada keterangannya di sini. Ini versi Pro. Oke, saya langsung aja di sini. Ini untuk defaultnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kalau udah nanti dia akan melakukan acak ya, pengacakan lagi.
Untuk saya pakai classcoder.com misalnya, jadi saya beli domain ini ya misalnya, terus saya ganti misalnya classcoder ya, misalnya saya ganti 120 ya atau 180 misalnya, seperti ini, classcoder 180. Lalu passwordnya baseball misalnya, baseball ya untuk passwordnya. Lalu untuk emailnya misalnya data classcoder ya misalnya gitu. Nah gitu. Lalu WhatsAppnya misalnya 085123 misalnya, seperti ini ya contohnya. Nah gitu. Kalau udah ini 12345 misalnya. Nah seperti ini contoh ya. Kalau udah kita daftar. Nah ini udah jadi, kita coba ya, kita tes untuk loginnya ya, untuk halaman file manager seperti ini. Seperti informasinya, admin baseball ya. Untuk mengganti password tinggal dilihat aja keterangannya di sini ya. Ini ada keterangannya ya. Jadi kita sudah ini, kalau untuk PHP admin ada di sini ya. Untuk PHP admin. Untuk loginnya ini classcoder 180 ya. Baseball gitu misalnya. Jadi nanti dimasukkan di situ. Lalu untuk alamatnya ini ya. Kalau untuk domain ini diarahkan ke IP ini. Jadi ini adalah IP publiknya ya, gitu. Baseball. Dan kita udah masuk ke dalam database-nya melalui PHP admin. Jadi ini adalah database-nya yang kita pakai. Kalau sudah, kita masuk di sini ya. Ini untuk recovery aja. Untuk recovery. Kalau kita lupa ini ya, kalau misalnya ada masalah kita bisa pakai ini. Nah, di sini untuk classcoder.com ini kita pakai ini ya. Ini classcoder.com, ini sudah saya arahkan ke sini untuk zona ns.cloudflare.com. Sudah saya arahkan ke sini ya. Ini untuk API publiknya ya, saya arahkan ke sini juga. Jadi sesuai yang diminta sama yang di sini diarahkan ya. Oke, jadi ini sudah, dan saya pakai SSL fleksibel ya. Ini pakai SSL fleksibel. Pakai ini yang fleksibel. Ini SSL fleksibel. Oke. Kalau tadi itu pakai full strict ya, ini SSL fleksibel. Kalau sudah, tinggal dimasukkan aja ini ya. Classcoder.com ya, kita panggil di sini misalnya. Nah, bisa ya. Ini udah terhubung. Kalau yang ini juga sama ya. Jadi dia sama dengan yang di sini sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Sama ya. Kalau misalnya mau diupload ya, misalnya kita mau upload file ya, misalnya contohnya ya. Contohnya kita mau upload file seperti ini misalnya. Misalnya saya mau download template ya, misalnya template download template bootstrap misalnya yang free ya, coba. Nah, kita bisa cari yang kira-kira sesuai ya. Nah, gitu misalnya ini ya. Klik ini. Kita bisa download. Sudah, kita bisa tampilkan dalam folder portofolio ya. Oke, ini portfolio ya. Kita masuk ke sini. Kita upload ya. Kalau mau diubah bisa juga ya. Misalnya di sini mau pakai edit yang ini atau advance ya. Kalau edit cuma sederhana aja seperti ini. Kalau mau pakai advance itu di sini. Nah, kita bisa tambahkan misalnya 1 2 3 ya. Misalnya kayak gini, nanti kita save, nanti dia akan menyesuaikan. Seperti ini ada tambahan 1 2 3. Nah, seperti ini juga sama. Tuh, sama aja. Nah, di sini ini buat kalau domainnya habis, misalnya expired ya, udah nggak bisa diakses, kita masih bisa akses di subdomainnya di sini. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya mau di-upload tadi ya, kita bisa seperti ini. Upload. Lalu kita seperti ini. Lalu kita upload seperti ini ya.
gitu. Kalau udah ya kita back ya, lalu kita ekstrak aja misalnya seperti ini untuk indeksnya saya hapus aja ya, delete. Oke. Lalu untuk filenya ini ya, portfolio ya, di portfolio saya akan klik di sini. Untuk zipnya saya akan unzip seperti itu. Saya akan select all di sini ya, select all kayak gini. Lalu saya copy ya, saya move aja ya, saya copy ke yang utama di sini. Lalu saya klik ini. Sudah, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Yang tadinya ini kita refresh, sekarang hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Oke, kita lihat dulu ya untuk di sini indeksnya. Indeks html. Ini cache ya. Jadi ini saya bersihkan dulu cache-nya sebenarnya. Jadi saya jalankan di sini aja, di browser berbeda aja, misalnya Brave. Oke. Ini ya, bisa ya. Jadi itu cache-nya ya, cache-nya. Ini kalau saya refresh harus saya bersihin cache-nya dulu ya. Cache. Oke. Jadi saya akan coba refresh. Tuh bisa ya. Tuh, itu seperti ini hasilnya. Jadi ini hasilnya seperti ini. Jadi menunya bisa kita lihat seperti itu. Kalau mau connect untuk database-nya juga bisa ya. Jadi seperti ini. Database-nya ini ya, CloudCoder 180. Tinggal kita install WordPress terbaru ya. Misalnya seperti ini. Upload. Saya login dulu, admin Facebook. Kita juga bisa masukkan seperti ini, upload untuk WordPress-nya ini ya, gitu. Yang baru ini ya, WordPress terbaru, diupload. Kalau sudah, saya back ya. Ini untuk WordPress-nya. Kita lihat dulu ya ini. Lalu kita ekstrak ya. Sudah, ini WordPress-nya ya. Jadi kalau misalnya mau diinstal di situ juga bisa ya. Misalnya kita rename misalnya blog. Nah, seperti ini. Nah, ini blognya ya. Misalnya kelas coder ya, misalnya seperti ini. Blog ya. Nah, seperti ini ya, tinggal ayo gitu kan. Lalu ini tadi apa? Kelas coder 180 ya, seperti ini. Terus untuk nama penggunanya kelas coder 180 juga. Misalnya ini baseball ya, buat contoh aja. Kalau udah kita kirim. Nah, udah ya, jalankan pemasangan. Tinggal masukkan blog misalnya seperti ini admin. Ini contoh aja ya, contoh aja buat contoh
baseball itu ya, misalnya kita membuat emailnya apa ini ya. Jadi nanti tinggal kita panggil yang di sini ya. Jadi kita panggil seperti ini hasilnya, blok ya. Kita tunggu ya karena masih proses di situ. Oke, kita install ya. Ini ya udah bisa ya. Jadi ini udah bisa ya. Jadi udah terhubung. Jadi kalau misalnya mau login di sini, itu ada di sini. Nah, seperti itu. Tinggal masukkan admin baseball. Nanti sebenarnya kalau misalnya ada fungsi yang nggak sesuai ya, misalnya ada yang kurang gitu kan, misalnya ada yang perlu dimatikan gitu, itu bisa diubah di sini ya. Jadi sebenarnya disesuaikan aja untuk keamanannya ya. Itu ada di sini. Jadi ada di etc php 8.3 di php.ini ya. Jadi kalau untuk keamanan itu bisa diatur di sini. Nah, di bagian disable function ya, ini untuk keamanan ya. Jadi bisa diatur sendiri di sini. Jadi kalau misalnya mau dimatikan fungsi apa ya, tapi harus hati-hati ya. Karena kalau nggak hati-hati nanti akibatnya berhubungan dengan keamanan ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik kalau ada yang mau dimatikan biar aplikasinya bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi diperhatikan aja bagian php ini. Kalau misalnya ada fungsi yang dibutuhkan ya bisa dinyalain lagi. Ya dimana sebelumnya disable function ya. Jadi disesuaikan aja. Oke, itu kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk mode bisnis itu seperti ini. Untuk mode bisnis, cd home data ya, kita masuk ke sini mode bisnis. Nah seperti ini .sa ya. Ini misalnya saya pakai nomor ini ya. Nah oh ya sebelumnya kita lihat dulu ya untuk ini belajar hosting 1 ya .me.id. Nah di sini masih mode default ya, belum mode bisnis, masih ada captchanya ya. Kita akan ubah ya, di sini juga cuma seperti ini. Kita akan ubah seperti ini. Misalnya harganya 20.000 misalnya. Nah ini ada yang mau diubah enggak? Kalau nggak ada yang diubah ya kita simpan aja. Ctrl X, Y, Enter. Jadi kalau yang mau diubah misalnya apa ya? Misalnya mau saya ubah 20.000 misalnya per bulan gitu, misalnya gitu. Contoh aja. Nah gitu, Ctrl X, Y, Enter. Nah ini untuk vouchernya ya. Jadi ini untuk vouchernya di generate ya. Ini bisa berubah-berubah ya karena di generate. Misalnya saya akan contoh ini. Rahasia 2 gitu. Misalnya saya punya kode voucher rahasia 2 atau rahasia 22 gitu ya, atau rahasia 28 gitu misalnya gitu. Nah, kalau udah Ctrl X saja rahasia 28 ya. Kalau kita perhatikan untuk ini ya, nano USR lib CGI bin di voucher ya, bagian voucher ini ada rahasia 28, nanti hilang, nanti setelah kita pakai nanti hilang. Kita coba ya. Jadi seperti ini, misalnya saya pakai kelas coder ya, misalnya kelas coder 2.com ya, 3.com misalnya seperti ini. Saya masukkan ini misalnya kelas coder, misalnya 190 ya, seperti ini. Ini contoh aja. Baseball ini cuma contoh aja, data22.com ya, seperti ini. Ini untuk nomor HP contoh aja. Kalau udah kita masukkan ini ya. Untuk oh ya ini saya refresh dulu ya, ini belum mode bisnis, saya refresh dulu. Jadi ini udah dalam mode bisnis. Jadi ada nomor WA-nya, ada keterangannya di sini. Untuk harganya juga ada di sini. Jadi udah masuk ke mode bisnis. Jadi kalau misalnya mau jualan tinggal diklik di sini ya. Nah, nanti tinggal lanjut chat ya. Jadi untuk nama domain misalnya kita ganti ya, misalnya kelascoder.com misalnya kelascoder.com 5.com ya, kelascoder 5.com gitu.
terus saya tulis seperti ini, kelas coder 192 misalnya, lalu passwordnya ini misalnya data 23 at data 23 ya, misalnya emailnya ini contohnya 0856. Nah, kita bisa isi di sini misalnya. Kalau udah, kita masukkan kodenya ya, misalnya tadi apa? Tadi namanya rahasia ya, rahasia 28 ya, rahasia 28. Oke, kita masukkan rahasia 28 seperti ini, lalu kita daftar. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini berjalan dengan baik ya. Coba kita lihat, panggil di sini ya. Nah, bisa kan admin baseball ya. Jadi ini udah ke mode bisnis ya, ke mode bisnis. Jadi kalau mau pakai mode bisnis di situ, jadi bisa untuk berjualan ya. Jadi kalau mau akses kelas coder 192 juga bisa di sini. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya kita lihat tadi ya, untuk hasilnya tadi, kalau kita lihat ya, untuk vouchernya hilang yang tadi, yang rahasia 28 hilang. Kenapa? Karena sudah dipakai. Jadi kalau vouchernya sudah dipakai, nggak bisa dipakai lagi. Jadi bisa untuk berjualan pakai voucher seperti itu. Seperti ini ya. Jadi kalau kita mau tes, di testing aja ya, kita testing. Misalnya kelas coder baseball ya, gitu. Di sini, misalnya. Untuk PHP admin ya, seperti ini, baseball ya, lalu masuk. Nah, bisa ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau mau WordPress-nya di sini bisa nggak? Bisa juga ya. Kalau misalnya WordPress-nya mau di situ juga bisa. Misalnya tinggal seperti ini aja, misalnya di WordPress ya, kita upload WordPress-nya misalnya. Ini WordPress terbaru ya, kita upload ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jalan ya. Kalau udah, kita masuk ke ini, kita ke WordPress-nya, lalu kita unzip. Nah, kalau sudah, kita lihat di WordPress-nya ya, di sini kita bisa salin ya. Seperti ini, kita copy ya. Kita copy. Seperti ini, di move aja ya. Lalu kita pindah ke situ. Jadi semua WordPress-nya akan di dalam sini gitu. Lalu kita keluar. Lalu untuk index.html-nya itu kita hapus saja ya, karena nggak kita pakai, karena kita pakai index.php. Kita delete aja yang ada di sini dengan cara ini ya. Nah, ini ya, delete file ya. Jadi ada di sini untuk actionnya ya. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini untuk hasilnya. Untuk ini ya. Kita jalankan aja. Nah, itu seperti ini ya. Jadi tinggal diinstal aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada fungsi yang perlu dimatikan, tinggal dimatikan aja sesuai kebutuhan aja ya. Di php.ini ya, bagian di sini. Jadi ini opsional aja sih. Kalau yang saya berikan tuh udah keamanan maksimal ya. Jadi kalau misalnya mau diedit juga silahkan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi saya tutup sampai di sini aja ya. Sekian.